Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran biologi tentang ruang lingkup biologi dan manfaat mempelajari biologi. Sebelum kita bahas tentang ruang lingkup dan manfaat mempelajari biologi, kita bahas dulu tentang apa sih itu biologi. Jadi, biologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios itu artinya hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selanjutnya kita bahas ruang lingkup biologi. Yang pertama di sini ada objek kajian biologi. Di sini kita menganut sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama di sini ada Monera. Monera itu contohnya bakteri. Kemudian yang kedua ada protista. Protista itu ada 3. Protista mirip hewan, contohnya protozoa. Protista mirip tumbuhan atau contohnya itu alga dan ganggang. Dan protista mirip jamur. Yang ketiga ada fungi atau jamur, contohnya jamur kuping. Kemudian yang keempat ada plantae. Plantae itu adalah tumbuhan, baik itu tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Yang kemudian yang kelima ada animalia. Animalia itu contohnya hewan, baik hewan invertebrata maupun vertebrata. Kalau invertebrata contohnya yang tidak memiliki tulang belakang ya. Contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur. Kemudian vertebrata. Kalau vertebrata sudah memiliki tulang belakang dan contohnya banyak sekali. Salah satunya adalah ikan dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke organisasi kehidupan. Yang pertama di sini ada molekul. Molekul ini adalah kumpulan-kumpulan unsur-unsur yang membentuk unsur kimia. Kemudian sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel. Kemudian organ. Organ adalah kumpulan jaringan-jaringan. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan organ-organ. Kemudian ada organisme. Organisme yaitu kumpulan sistem organ membentuk organisme atau individu. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu-individu yang sejenis. Kemudian ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi-populasi. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian ada biosfer. Biosfer ini adalah kumpulan ekosistem-ekosistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke cabang-cabang ilmu biologi. Di sini ada anatomi. Jadi anatomi itu adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang struktur dan organisasi organisme, baik itu fungsi dalam maupun fungsi luar ya. Kemudian ada embriologi. Embriologi ini ada cabang ilmu biologi yang membahas tentang perkembangan embrio. Kemudian ada genetika. Genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Kemudian ada histologi. Histologi ini adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang jaringan. Kemudian ada mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang jamur. Kemudian ada ichtyologi, cabang ilmu biologi yang membahas tentang ikan dan lain-lain. Banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang lain ya. Kemudian kita masuk ke manfaat mempelajari biologi di bidang peternakan. Di sini yang pertama menghasilkan varietas unggul. Contohnya ini ayam petelur, misalnya ayam pedaging. Itu merupakan hasil dari mempelajari biologi. Kemudian inseminasi buatan yaitu menghasilkan keturunan tanpa pada musim kawin, contohnya pada domba dan sapi. Kemudian di bidang kesehatan dan kedokteran ada pembuatan antibiotik. Pembuatan antibiotik contohnya yang biasa ketika kita sakit itu antibiotik yang sering itu amoksilin ya. Kemudian vaksin, bayi tabung, ini merupakan manfaat mempelajari biologi di bidang kesehatan dan kedokteran. Kemudian di bidang industri, mikroorganisme ini bisa menghasilkan produk, contohnya tempe, kemudian keju, yogurt, nata de coco, kecap, dan lain sebagainya.
Oke, sampai di sini. Terima kasih.